Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berjumpa lagi. Kita ada hari ini di hari Minggu, hari pertama dari bulan ini, bahkan hari pertama minggu ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya semua saudara baik-baik saja,
bahkan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur, hati kami berlimpah dengan terima kasih. Tuhan sudah menolong kami sampai di bulan ke-11 hari ini dari tahun 2021. Sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan, susah, senang, berkat, maupun hal-hal yang baik Tuhan berikan buat kami. Sebab itu pagi ini kami semua bersyukur. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Jiwa kami semuanya pagi ini sungguh merindukan-Mu. Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tolong kami. Dan kami siap untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari setuju katakan amin. 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 Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari dengan hati yang bersyukur nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan sama-sama. Aku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Biar musik menyembah Tuhan. Semua kebaikan-Mu bagi hidup kami sampai di sini ya Tuhan, sampai hari ini. Betapa Tuhan Engkau mulia, betapa Tuhan Engkau hebat, betapa Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh-Mu yang kudus memimpin kami semuanya Tuhan. Dengan kebaikan,
Dengan kemurahan-Mu Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini hati kami mengucap syukur berlimpah dengan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Naikkan pujian ini. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari buka hati buat Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sama-sama kita menyembah Saudara. Katakan, Tuhan Yesus baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Yesus Kristus Tuhan, banyaklah Tuhan Engkau lakukan dalam hidup kami. Sampai hari ini tak terhitung jumlahnya ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau terus memuji-muji nama-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib besar dalam hidup kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, Tuhan sudah angkat kembali yang jatuh, bahkan berikan pengharapan yang baru kepada kami. Oh Ramabasikah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menuntun kami untuk menyembah, memuji-muji nama-Mu. Dan saat ini kami mau bersukacita di hadirat-Mu. Kami mau bersorak-sorai di hadirat-Mu. Kami mau memuji-muji nama-Mu, bertepuk tangan untuk Engkau Tuhan, mengangkat tangan demi nama-Mu. Terima kasih, Engkau sudah mengurapi kami semua, mengurapi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-muji nama-Mu, bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Saya percaya kita di awal bulan ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari musik memuji Tuhan. Yes. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yes. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan yes, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dengar firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus di awal bulan ini ya Tuhan. Oh ralabasyata karalabaya ralabosya ralabata karala. Iralabasya karalabata kanaralabaya ralabosya karalabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau baik. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku.
Mari katakan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih banyak Tuhan. Kami siapkan hati kami mau masuk dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan lewat nyanyian, pujian, penyembahan, lewat hadirat Tuhan yang kuat di tempat saudara dan saya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan nanti terakhir kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati oleh nyanyian, pujian, penyembahan yang Tuhan urapi. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memenuhi kami semuanya. Lalu mari Tuhan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Dan perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan buat saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10. Alkitab berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, jika kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca ayat 9 dimulai dengan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lalu ayat 10 bagian terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Haleluya.
Saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya rindu sekali mengalami apa yang dialami oleh Yabes hari ini. Mengenai doanya, mengenai permintaannya. Setuju, katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Haleluya. Hari ini kita akan coba mari periksa atau kita lihat kebenaran yang ada di dalam doa Yabes dan kehidupan Yabes hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu kehidupan Yabes, ya? Apa yang Yabes alami sehingga Yabes bisa berdoa seperti ini di ayat 10. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan sangat memperhatikan Yabes lebih dari saudara-saudaranya? Kalau saudara baca ayat 9, Tuhan memuliakan Yabes lebih dari saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, ini yang hari ini kita akan sharing, kita akan belajar, kita akan lihat ya sama-sama supaya kita bisa mendapatkan kebenaran ya dari firman Tuhan ini, dari kehidupan Yabes ini. Nah, baca ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya. Dengar baik-baik Bapak Saudara, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ternyata Yabes itu, saudara, dilahirkan dengan penuh kesakitan oleh ibunya, oleh mamanya, saudara. Nah, saya tidak tahu kesakitan dalam bentuk apa. Mungkin kesakitan dalam bentuk keuangan barangkali kurang, ya. Kesakitan dalam bentuk gizi barangkali, ya. Atau mungkin waktu dia dilahirkan mungkin belum cukup waktu, belum cukup bulan, saudara. Bapak Ibu Saudara, itu semua dialami oleh Yabes, ya. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan doa Yabes itu luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya orang kalau dilahirkan dengan kesakitan itu biasanya minder. Kalau dia sudah besar-besar nanti, dia udah besar, nanti orang akan ngomong sama dia. Waktu kamu dilahirkan dulu itu nggak enak, orang cerita kamu. Orang cerita orang tua kamu, ya. Kamu tidak punya uang, kamu tidak punya apa-apa. Banyak orang bantu kamu, tolong kamu, ya. Saudara, Yabes pasti malu, saudara, ya. Apalagi mungkin di kampung itu sudah sangat terkenal, ya, bahwa Yabes itu orang miskin barangkali, orang tidak punya apa-apa, ya. Saudara, tapi lihat di balik semua itu Tuhan sangat memperhatikan Yabes. Tuhan sangat tertarik dengan Yabes. Tuhan betul-betul memberkati Yabes, ya. Apa bedanya Yabes dengan saudara-saudaranya yang lain? Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan turun tangan, ya. Tuhan serius banget untuk menolong Yabes. Nah, ternyata itu kehidupan Yabes yang seperti itu yang Tuhan perhatikan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, lihat dari sisi Yabes. Kenapa Yabes diberkati oleh Tuhan? Kenapa Yabes doanya dikabulkan oleh Tuhan? Nah, saudara, yang pertama mari kita lihat. Alkitab tulis di ayat yang ke-10, karena Yabes berseru kepada Tuhan. Ya. Yabes berseru kepada Allah Israel. Di dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang terpuruk, mungkin sakit-sakitan, kelemahan tubuh. Yabes ambil keputusan. Berseru kepada Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, Yabes tidak mau pedulikan apapun di sebelah kanan kiri dia. Yang penting dia berseru kepada Tuhan. Allah Israel, Allah yang benar. Dia tahu hanya kepada Tuhan hidupnya, keadaannya bisa diperbaiki, saudara. Dia tahu hanya kepada Tuhan Allah Israel. Saudara dan saya ini kita hanya tahu hanya kepada Yesus kehidupan kita bisa berubah. Setuju, katakan amin. Berserulah kepada Tuhan. Saudara buka di dalam kitab Yeremia ayat 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat ketiga. Berserulah kepadaku. Nah lihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan berserulah kepadaku. Ini Tuhan yang ngomong. Ya. Tuhan suruh Yeremia ngomong. Ngomong kepada orang Israel yang sedang menderita. Yang sedang ada dalam pembuangan. Berserulah kepadaku. Maukah hari ini Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan? Apapun keadaanmu, berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan bilang begini, maka aku akan menjawab engkau. Saudara lihat, waktu Yabes berseru kepada Tuhan,
Tuhan menjawab Yabes. Setuju, katakan amin. Waktu saudara berseru di dalam keadaanmu yang tidak baik, Tuhan akan menjawab doa saudara. Itu jaminan daripada Tuhan. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Saudara perhatikan, hal-hal besar itu didapatkan hanya waktu saudara berseru. Yabes mendapatkan hal-hal besar, dimuliakan Tuhan. Doanya dikabulkan hanya di dalam berseru kepada Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang tidak terpahami. Saudara lihat, hal-hal yang saudara tidak tahu. Hal-hal yang Yabes tidak tahu, Tuhan beri buat Yabes. Alkitab tulis, yakni hal-hal yang tidak saudara tahu. Yang tidak saudara ketahui, Tuhan berikan. Saudara, itulah kehidupan Yabes. Itulah keputusan yang Yabes ambil, saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Makanya Tuhan ingat kepada dia. Lalu yang kedua, apalagi? Yabes tidak mengasihani dirinya sebagai seorang yang penuh dengan kesakitan. Yabes tidak mengasihani dirinya yang mengalami banyak kekurangan, yang mengalami banyak hinaan, yang enggak dipandang, ya, yang cacat barangkali, ya saudara, yang jadi bahan perbincangan di dalam masyarakat. Yabes tidak mengasihani dirinya. Tetapi Yabes datang kepada Tuhan. Ayat 9 dikatakan bahwa ayat 9 tadi, coba buka sebentar dengan saya. Di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara lihat, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 10, saudara perhatikan ayat 10-nya. Ayat 10 dibilang begini, Yabes berseru kepada Allah Israel. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, saudara lihat, Yabes berseru, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sekalipun di dalam kesakitan, sekalipun di dalam kesukaran, dia tetap berdoa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Nah, dan memperluas daerahku. Dia minta daerahnya diperluas. Dia minta, saudara. Apa yang dia kerjakan, dia minta diperluas oleh Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya tangan Tuhan menyertai aku. Dia minta tangan Tuhan menyertai dia. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Dia minta malapetaka tidak menimpa dia. Dia minta sakit-sakitannya atau apapun penyakitnya. Dia minta Tuhan ini tidak menimpa aku lagi. Lalu sehingga Alkitab tulis kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, Alkitab tulis doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu saudara lihat akibatnya, yaitu permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Doanya dikabulkan oleh Tuhan. Bukankah hari-hari ini banyak orang berdoa seperti ini, saudara? Bukankah hari-hari ini banyak orang kepingin doa Yabes ini terjadi dalam dirinya? Berapa banyak saudara yang setuju? Lambaikan tangan. Haleluya, kita semua setuju. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum nanti kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini buat kami. Terima kasih kami belajar dari kehidupan seorang Yabes yang penuh dengan kesakitan waktu dilahirkan. Tetapi Tuhan mengabulkan doanya. Waktu dia berdoa, Alkitab berkata bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Dan kami mengucap syukur. Apa yang dialami oleh Yabes mungkin hari ini kami alami ya Tuhan. Kami terus berseru kepadamu sekalipun keadaan kami tidak baik. Tetapi kami terus berdoa, kami terus datang kepada Tuhan. Kami tidak akan terlalu memusingkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang kami lihat hanya Tuhan. Kami tidak mau mengasihani diri kami untuk apa yang kami alami, tetapi kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Seperti Daud katakan, kesakitan yang dialami itu akan baik dan itu berlaku baik Tuhan buat dirinya sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur
untuk firman-Mu hari ini yang datang kepada kami. Dan Tuhan, biarlah hari ini kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan kudus, untuk bersama-sama sehidangan dengan-Mu ya Tuhan, roti dan anggur. Nah Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita ambil perjamuan kudus hari ini, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita ingat kalau ada dosa yang belum diselesaikan, yang belum diakui. Mari Bapak Ibu Saudara, akui dosa di hadapan Tuhan. Akui semua pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang Bapak Ibu Saudara dan saya buat. Sehingga Tuhan berkenan untuk memberkati saudara dan saya hari ini lewat perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau setia, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih, ini aku Tuhan. Roh Kudus, ini kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Sehingga perjamuan kudus hari ini menolong dan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Engkau mati di kayu salib buat kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik buat kami. Terima kasih tubuh dan darah-Mu Tuhan tercurah di kayu salib buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, hari ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Berlimpah-limpah-limpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara hari ini. Dan mari saudara siapkan roti dan anggur saudara. Di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dan biarlah hari ini kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Roti ada di tangan kanan kami. Tuhan menguduskan roti ini. Sehingga mendatangkan berkat buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Apa yang Dia lakukan di atas kayu salib buat saudara dan saya 2000 tahun lebih yang lalu. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, kasih-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh ralaba ya ralaba sikap akar raba dibi. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik buat kami. Kami percaya hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat kembali. Ada jalan keluar, ada kemudahan-kemudahan ya Tuhan. Engkau berikan buat anak-anak-Mu, Engkau berikan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami semua sepakat berdoa hari ini. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Kami bawa Ibu Hermin, kami bawa keluarga besar. Bahkan Tuhan kami bawa juga Tuhan gembala-gembala yang ada di GBI Gatot Subroto Tuhan. Hamba-Mu yang ada di tempat ini, aku berdoa ya Tuhan, mari dan istri, anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bahwa umat-Mu, jemaat-Mu hari ini Tuhan yang beribadah di dalam ibadah perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, menolong bahkan menyertai anak-anak-Mu Tuhan siang dan malam. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, lemah dikuatkan. Terima kasih banyak. Kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi dan Wakil Presidennya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, dan semua jajaran pemerintahan yang ada dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Kami juga bawa Tuhan Gading Nias Residen, gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di Gading Nias, Tuhan tolong berkati umat-Mu Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa hari ini, kalau hari ini kami bawa persembahan, baik persembahan umum, persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang akan kami bawa ke rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan membubuhkan berkat di atasnya, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, menolong dan memberkati kami berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu. Dan hari ini sebelum kami selesai ibadah ini, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju sama-sama mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.